Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat pesanan risoles isi ayam suwir plus sayur asam manis pedas. Isiannya ini beda dari yang lain ya, ini lebih enak, lebih gurih, lebih segar. Dan aku akan share ke kalian cara menggoreng risoles agar supaya tidak berminyak. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Untuk bahan-bahannya di sini aku ada 350 gram ayam dada filet. Ini aku ambil dari setengah kilo dada mentok yang dipisahin tulangnya ya teman-teman. Kemudian ini akan kita rebus sampai matang kira-kira 20 menit. Setelah matang kita akan rendam di dalam air es agar supaya tetap moist dan rasanya tidak kering. Nah, setelah dingin kemudian kita akan suwir-suwir. Untuk suirannya kecil-kecil seperti ini ya. Setelah disuir-suir ini akan kita sisihkan terlebih dahulu, kita akan pakai nanti. Kemudian aku juga sudah siapkan wortel yang aku potong bentuk korek api. Ini akan kita rebus juga dengan menggunakan garam agar warnanya tetap cantik. Bila sudah matang kemudian tiriskan dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku ada timun, aku potong juga bentuk korek api seperti ini. Ini dibuang bagian bijinya ya teman-teman agar supaya nanti sayurnya tidak terlalu berair. Selanjutnya aku ada nanas, ini nanas madu, ini yang bikin rasanya jadi seger ya teman-teman. Kemudian aku ada jamur tiram, bila kalian punya jamur kuping pakai jamur kuping yang berwarna hitam. Untuk bumbunya di sini aku ada bawang merah dan bawang putih yang aku cincang kasar. Untuk sausnya aku memakai saus sambal. Ini 3 sendok. Kalau kalian ingin lebih pedas bisa ditambahkan lebih banyak. Kemudian aku campur juga dengan saus tomat. Bila kalian ingin rasanya dominan yang asam, kalian bisa tambahkan lebih banyak saus tomatnya ya. Kemudian aku juga tambahkan saus tiram dan cuka. Untuk penggunaan saus tiram dan cukanya ini kalau kalian tidak ada stok atau kalian tidak suka ini bisa di skip. Kemudian aku tambahkan juga dengan garam dan kaldu bubuk. Kemudian tambahkan juga lada bubuk dan gula pasir agar rasanya seimbang. Kemudian tambahkan air sebanyak 3-4 sendok makan, lalu diaduk sampai semua bahan larut dan tercampur rata. Untuk bahan pengentalnya aku memakai tepung maizena, bila tidak ada kalian bisa menggunakan tepung aci atau tepung tapioka. Aku tidak sarankan untuk memakai tepung terigu ya teman-teman karena dia nanti akan menggumpal begitu ditaruh dengan sayuran yang panas. Oke, lanjut kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai matang dan berbau harum. Harus benar-benar matang ya teman-teman agar supaya tidak bau bawang mentah. Nggak enak banget ya teman-teman kalau sayuran ini baunya masih ada bau bawang mentah. Setelah itu kemudian tambahkan sayurannya. Tadi sayurannya ada timun, buah nanas, ada wortel, kemudian jamurnya juga. Ini diaduk-aduk sampai tercampur dengan bumbunya ya teman-teman. Kemudian ini ditumis sampai jamurnya ini agak layu. Setelah jamurnya agak layu kemudian kita tambahkan sausnya. Diaduk sampai saus dan sayurnya tercampur dengan baik dan benar. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya teman-teman. Bila rasanya sudah pas baru kita tambahkan bahan pengentalnya. Setelah itu aduk lagi sampai mengental, kemudian matikan kompor, angkat dari atas api dan biarkan sayurnya hingga benar-benar dingin. Oke, selanjutnya kita akan membuat kulit risolesnya. Di sini aku memakai chopper ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan pengaduk biasa, bisa menggunakan mixer, bisa juga menggunakan blender. Senyamannya kalian aja ya, ini simple banget. Aku udah punya 2 tahunan tapi aku baru kepikiran pakai chopper sekarang buat bikin kulit risoles. Jadi ini kita tinggal cemplung-cemplungin bahannya ke dalam chopper ya teman-teman. Ini simple banget, mudah dan cepat. Aku saranin kalau kalian punya chopper di rumah kalian pakai chopper ya.
Kalau kalian ingin membeli chopper seperti ini, aku akan sertakan linknya di bagian deskripsi. Nanti kalian cek ya. Ini ditutup rapat-rapat ya teman-teman, agar supaya airnya nanti tidak muncrat keluar. Untuk menggunakan chopper ini step by step, sedikit demi sedikit. 3 detik saja sudah, 3 detik saja sudah. Jangan terus-terusan ya teman-teman, agar supaya nanti choppernya tidak mudah panas. Aku memakai chopper ini bisa mengadon kurang dari 1 menit aja. Kemudian adonannya akan kita saring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Memang chopper ini bagus banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, tidak ada sisa-sisa tepung yang bergerindil ya. Dan adonannya ini juga halus dan licin. Kemudian ini akan kita diamkan selama 30 menit agar supaya nanti kulit risolnya menjadi lebih lentur dan rileks. Setelah 30 menit ini adonan kulit risolnya siap untuk dipanggang. Aduk ya untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil dan tidak ada endapan di dasar baskom. Untuk teflonnya aku memakai teflon ukuran 20 cm. Ini sudah 2 tahun aku pakai dan hampir setiap hari untuk manggang risol dan ini masih awet. Bila kalian ingin membeli teflon seperti ini, aku akan sertakan linknya di bagian deskripsi ya. Ini kita olesi dengan minyak. Setelah itu akan kita panaskan di atas kompor. Apinya kira-kira seperti ini ya. Bila dirasa minyaknya terlalu banyak, kita keringkan dengan menggunakan tisu. Baru setelah itu kita tuangkan adonan di atas teflon. Ini kira-kira sebanyak 20 ml ya. Kita putar-putar teflonnya agar rata di seluruh permukaan. Kemudian kita akan panggang sampai benar-benar matang, pinggirannya kering. Harus benar-benar matang dan pinggirannya kering ya teman-teman, agar supaya nanti kulit risolnya tidak mudah sobek dan tidak mudah pecah sewaktu digoreng. Bila digoyang-goyang seperti ini tidak lepas dengan sendirinya, lanjut memanggang lagi. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, masih ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah aku akan balas satu persatu. Terima kasih. Nah, setelah kulit risoles matang, kita letakkan di atas piring bulat yang besar seperti ini ya teman-teman, atau wadah apa saja yang besar. Lakukan memanggang kulit risoles hingga adonan habis. Kulit risoles ini hasilnya benar-benar lembut, dia juga enggak lengket. Agar supaya tidak kering, kita akan tutup dengan menggunakan baskom, bisa juga menggunakan plastik wrap dan biarkan hingga dingin. Bikin risoles memang agak ribet dan memakan banyak waktu ya teman-teman. Kalau di daerahku namanya titek banget. Tapi memang ini sebanding dengan hasilnya, sebanding dengan harganya. Aku sendiri paling suka kalau ada pesanan risol. Kalau kalian ibu rumah tangga dan biasa jualan kue seperti ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita tos dulu. Ini kulit risolnya benar-benar lembut, benar-benar halus. Dia juga lentur. Dia insya Allah ini anti sobek ya teman-teman, karena dipanggang sampai pinggirannya kering, sampai matang. Kemudian kita akan isi dengan isian sayur asam manis pedas ditambah dengan ayam suwir. Ini timunnya kira-kira 2 batang, wortelnya 2 batang, jamurnya 2 batang. Ini nanasnya cukup 1 saja. Jangan lupa juga tambahkan ayam suwir ya teman-teman. Untuk cara melipatnya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing, senyamannya kalian saja. Kalian bisa mulai dari pinggirannya dulu atau dari sisi belakangnya dahulu, itu sesuaikan dengan selera kalian masing-masing, atau kalian bisa juga bentuk segitiga. Lakukan mengisi kulit risoles dengan isian ayam suwir plus sayur asam manis pedas hingga selesai. Jadi buat kalian yang suka jualan risoles, nggak ada salahnya kalau mencoba resep ini. Insya Allah ini banyak yang suka. Kemarin pelangganku bilang ini enak dan dia mau pesen risoles seperti ini lagi kalau di rumahnya ada acara.
Dan untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 30 sampai 33 biji risoles. Kemudian ini akan kita baluti dengan larutan tepung terigu. Untuk tepung terigu ini kira-kira 1 on atau 100 gram. Ini dilarutkan dengan air secukupnya, tapi jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer juga ya. Jadi kalau terlalu encer nanti tepung panirnya ini susah nempel, dan jika dia terlalu kental nanti dia akan boros tepung panir. Dikira-kira aja ya teman-teman. Kemudian kita baluri risolesnya dengan larutan tepung terigu. Kemudian kita akan gulirkan di atas tepung roti atau tepung panir. Tutupi semua permukaan ya teman-teman, termasuk sela-selanya. Biasanya sela-sela bagian pinggirnya ini ada yang kelewatan. Kita langsung tata aja ya di atas wadah atau di atas loyang. Kemudian ini akan kita simpan di dalam kulkas selama 30 menit agar supaya tepung panirnya benar-benar menempel. Kalian juga bisa taruh di freezer, ini cukup 15 menit saja. Bila tidak punya kulkas mungkin kalian harus menunggu sedikit lebih lama ya, agar supaya tepungnya benar-benar menempel. Dan ini aku masih ada sisa separuhnya. Bila sudah 30 menit, kemudian kita akan goreng risolesnya menggunakan minyak panas. Api sedang cenderung ke besar ya teman-teman. Jangan sedang ke kecil ya, tapi sedang ke besar. Pastikan semua risol terendam dengan minyak panas ya teman-teman, dan jangan dibolak-balik. Membaliknya cukup 1-2 kali saja. Tunggu sampai permukaannya bawahnya benar-benar coklat, baru boleh dibalik. Untuk menggorengnya ini nggak perlu waktu terlalu lama ya teman-teman, karena kita pakai minyak panas dan api yang sedang cenderung ke besar. Ini mungkin hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit saja. Bila sudah kuning kecoklatan seperti ini, kemudian kita akan tiriskan. Ngambilnya satu persatu nggak apa-apa ya teman-teman, sambil menunggu risol-risol yang lainnya sampai benar-benar kuning kecoklatan. Sebelum mulai menggoreng lagi, kita bersihkan minyaknya ya. Ini sisa-sisa tepung panirnya yang berwarna coklat kita buang, kita sisihkan terlebih dahulu. Ini agar supaya hasil risolesnya nanti tetap bagus dan cantik ya. Kemudian lanjut menggoreng seperti biasa. Lakukan menggoreng risoles hingga selesai. Untuk meniriskannya seperti ini ya teman-teman, diberdirikan tapi dia agak sedikit miring agar supaya minyak-minyak bisa turun, dan bagian bawahnya dialasi dengan kertas minyak atau dengan tisu dapur. Kalian bisa lihat ya, ini tidak berminyak, ini kering banget. Nah, untuk bagian dalamnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dia sausnya sangat segar, sangat enak. Rasanya seimbang. Agar lebih bersih dan higienis, aku kemas dalam kemasan single pack. Aku memakai plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian, dan nantikan ide-ide jualan lainnya dari channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.